Wilayah itu adalah harus kalah, tapi yang terjadi tidak menyikapi yuk cah cilik kan, tuku jahe nang warung, tuku guro, tuku masakan. Kalau anak sing cilik, jelasnya kan dari gadah wilayah nih. Itu sudah terjadi. Tuku cek, Tuku cek. Untuk anak kecil yang seperti itu, apakah transaksinya juga termasuk B atau bagaimana? ya bek muatok itu. Nek muatoh niku kan boten niku, nek muatoh niku lebih ke sebotnya. Lebih ke sebotnya. Niki status orangnya, pelakunya niki sing boten sah to Mas Dede. Nek ketika yang melakukan anak kecil itu. Karena niku wong lak dimurati dilakit alaihi wilayah, termasuk wilayah niku adalah harus kalah, tapi yang terjadi tidak menyikapi yuk cah cilik kan, tuku jahe nang warung, tuku guro, tuku masakan. Kalau anak sing cilik, jelasnya kan dari gadah wilayah nih. Itu sudah terjadi. Tuku cek, Tuku cek. Untuk anak kecil yang seperti itu, apakah transaksinya juga termasuk B atau bagaimana? ya bek muatok itu. Nek muatoh niku kan boten niku, nek muatoh niku lebih ke sebotnya. Lebih ke sebotnya. Niki status orangnya, pelakunya niki sing boten sah to Mas Dede. Nek ketika yang melakukan anak kecil itu. Yang tahu saya amun sing ngarengaken menawi yang tahu saya wonten wonten faedah sing tahu saya niku wonten qala Syekh Mansur Al-Hambali Al-Hambali fi syarh Zadi wa ishtaratu ayyakuna al-aqil ba'ian wa mushtariyan jaizat tasarruf fi ayyakuna hurran mukallafan rasyidan fala yasihu tasarrufu sabila safiyin bi ghairi izni waliyyin fa'in adina soha walau fisyai al-kasir, bahkan walau fisyai al-kasir. Wayahrumu al-idnu bila maslahah wayang fadu tasarrufuhuma fisyai al-yasir. Itu bakal cek bareng bila iznin. Nah, saya ini kola asal Mansur Al-Bayati Al-Hambali. Oh, kok pape. Oh, kartu HP wae loro poso madhab sih. Maksudnya kan mazhab Hambali jelas ada yang membolehkan kan ya. Kemudian di lingkungan mazhab Syafi'i bagaimana? Apakah hanya yang qalil saja atau si hakir atau yang lain? Nah, itu coba sih untuk mazhab Syafi'i. untuk madhab Syafi'i kalau nanti menemukan tinggi kifayatul akhir sing kagungan. Ayo. Kifayatul akhir. Buat nonton yang Ya, ini enggak apa-apa, ini aja. Isinya boleh, tapi yang syaratnya kalau nanti tinggi kifayatul akhir boleh. Lil hajat nonton. Ada itu. Ning orang lo, ning ini anu. Ilmu ini lagi kok. Yang merah. Ini nih tulisannya aja. Coba sebelum intikal madhab yang di lingkungan Syafi'i. Surutul aqid. Tapi ya aneh ini. Syekh Nawawi Banten kok malah milih nukil mazhab Hambali daripada mazhab Syafi'i. Ya aneh ini. Tawasul sih. Nggih mantep aja Imam Nawawi wae. Haram toh. Imam Nawawi nganu kok. Imam Nawawi wae derek Mbah Hambali. Untuk jajan cah cilik-cilik, anak kecil-kecil yang sering jajan itu memang kita harus harus kita beri dispensasi. Masa sing tuku kudu mbokne terus usahake mbokne arek lihat maka ra sida mateng.
untuk jual beli anak kecil itu menurut Imam Hambali Pembeli apa jual? Gimana jual beli anak kecil biar jual dan beli itu Trafficking berbeda. transaksi yang tidak itu kadang-kadang anak kecil itu juga menjual gitu sama apa sih Bahasanya jual beli anak Jual kecil. beli. Anaknya yang dijual. jual beli Yang ini anu kok transaksinya anak kecil atau akad-akadannya anak kecil itu menurut Syekh Mansur Al-Bahuti Al-Hambali Al-Hambali dalam kitab Syarah Syarhiz Zat bala yasifu tasarrufu safin wa safin bi ghairi idni waliyin. Bagi anak kecil, anak yang atau anak yang pandir tolol ini kurang 100%, hanya 50 atau 40 atau berapa persen, itu disyaratkan ada idenya wali. Fa'in adina soka, maka ketika seorang wali, bapak atau yang lain itu memberi izin sah. Walau fisyai al-kathir, walaupun dalam jumlah besar. Wa yahrumu al-idnu bila maslahatin, tetapi memberikan izin tanpa ada kemaslahatan tidak diperbolehkan. Garis merah ini, garis merah. Wa yahrumu al-idnu bila maslahatin. Ini mungkin dari kotak nambah sitik nihayatul muhtaj. Faqala wa syartul aqid bai'an aw mustariyan al-ibsar, melihat kama saliyat kuruhu warusdu, yakni adamul hajri liyasmula man balagha muslihan li dinihi wa malihi summa badzara walam wa yuhjar alaihi wa man lam yuhad lahu taqaddumu tasarrufin alaihi ba'da bulughi wajahul halu fa inna aqrab sihhatu tasarrufi kama afta bi al-walid kaman jailatiku juhilatu wa hurriyatuhu. Walhasil bahwa kalau pakem mazhab Syafi'i yang menjadi pendapat mainstream, jual beli itu tidak boleh sembarangan, harus ada al-rusdu. Orang balik saja belum pasti dia nanti sah, karena dia dilihat ketika baliknya itu sudah rusdu apa belum, sudah muslihan lidinihi au apa wa malihi apa belum. Nah ini ya kan, berarti standarnya bisa kita jawab untuk tadi pertanyaannya apa? Anak kecil ya, untuk anak kecil secara umum dalam mazhab Syafi'i belum melihat kaul-kaul pinggiran bahwa ya anak kecil itu tergantung apakah dia rusdu apa tidak, apakah dia itu mudeng apa tidak, kemudian sudah bisa berperilaku baik untuk urusan agama atau hartanya. Nah ini pakemnya itu ya. Kemudian nanti ada kaul-kaul alternatif, termasuk nanti kaul mazhab Hambali, Syekh siapa? Syekh Al-Buhuti, Syekh Al-Buhuti. Nah itu sebagai alternatif. Jadi kita musyawarah itu kan jalur nur. Jadi dari mazhab kita urutkan yang pendapat mainstream, kemudian ketika menemukan apa kejanggalan-kejanggalan atau kemuskilan dari mazhab yang mainstream ini, yang utama ini, baru itu nanti masuk sebagai solusi. Oke. Berarti pakemnya tadi terus sebagai solusi wow niku. Nah, betul. Ya. Masalah kalau kan biyen iki bola-bali pindah-pindah mazhab dhewe lali piye lho Mas. Saran apa karo ya lucu kan Mas. Kan lucu kan. Ya itu apa? Ya, musyawarah itu diantaranya itu. Di ngeling-ngeling mazhab itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam permasalahan sah tidaknya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni
dalam Kifayatul Ahyar halaman 280 menjelaskan bahwa kasus orang tua menyuruh anak kecil untuk jual beli itu sudah banyak berlaku di berbagai negeri. Ya kadang dalam kondisi darurat juga diperlukan. Karenanya hendaknya hukumnya disamakan dengan kasus jual beli mu'atoh, yaitu jual beli tanpa akad yang dibolehkan dalam beberapa kasus. Sebab hukum dalam masalah ini sebenarnya tergantung uruf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, yang menjadi standar kehalalan dalam hal ini adalah kerelaan penjual dan pembeli. Adanya syarat sighot atau ucapan akad seperti saya beli ini, saya beli itu sebenarnya disyaratkan agar orang terhindar dari memakan harta orang lain secara jahat tanpa diketahui kerelaannya. Nah, sighot akad dalam jual beli itu untuk menunjukkan kerelaan hati dua orang yang saling jual beli. Maka ketika jelas kerelaan yang menjadikan sighot dalam jual beli itu disyaratkan sudah ada, yang penting sudah rela, semestinya ya kerelaan itulah menurut Imam Abu Bakar Al-Hisni, semestinya kerelaan itulah yang dijadikan standar, yang dijadikan pedoman dalam sah dan tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan. Tapi ya dengan syarat barang yang dibeli oleh anak kecil yang disuruh oleh orang tuanya atau wali lainnya itu sebanding dengan harga yang dibayarkannya. Praktik orang-orang yang menyuruh anak kecil, ibu-ibu menyuruh anak-anak untuk membeli berbagai kebutuhan seperti ini sudah ada semenjak masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah beliau juga tidak melarang-larangnya, tidak menyalahkannya. Demikian pula ulama generasi setelahnya juga tidak melarang-larang, juga tidak menyalah-nyalahkan praktik anak kecil disuruh membeli sesuatu, melakukan transaksi jual beli untuk berbagai kebutuhan. Wallahu a'lam.